Masa kecil saya kelam, broken home, tidak punya figur ayah, hidup dalam kemiskinan. Saya marah pada Tuhan, saya jadi anak jalanan, saya marah pada orang tua saya, karena mereka berpisah tanpa harus memikirkan atau tidak memikirkan perasaan anak-anaknya. Orang dewasa memutuskan nasib mereka tanpa mempertimbangkan perasaan anak-anak yang dilahirkan karena buah cinta kasih. Itu kehidupan saya. Pada saat saya berusia 4 tahun, orang tua saya bercerai. Ayah saya membawa 2 kakak laki-laki saya, waktu itu entah kemana. Kemudian saya dan 2 kakak perempuan ikut bersama ibu. Ibu saya single parent, mencoba berjuang menghidupi 3 anak, saya paling bungsu. Dia jadi tukang jahit. Pernah jadi kasir di sebuah restoran, subuh harus bangun, naik truk atau mobil pick up sayur, jemput pagi-pagi subuh, pulang sudah larut malam. Saya dan 2 kakak saya harus berjuang hidup mandiri. Saya hidup tanpa figur ayah. Dalam perjalanan ibu saya bersama 3 anaknya, kami pernah tinggal di garasi rumah orang. Pernah punya rumah sebenarnya, warisan dari nenek saya, tapi karena kebutuhan hidup harus dijual, dan kami masih diizinkan oleh pembeli yang baru untuk tinggal di sebuah kamar yang dulu adalah kamar pembantu. Karena kamar itu terlalu sempit, ibu saya terpaksa mengantarkan 2 kakak saya untuk tinggal di asrama. Karena saya masih kecil, maka saya ikut ibu saya. Kadang-kadang kami, kalau akhir pekan, ibu saya ada rezeki sedikit, kami menengok kakak saya, jalan-jalan sebentar, kemudian kembali ke asrama, saya dan ibu kembali lagi ke tempat tinggal kami. Ada garasi, ada sekedar kamar kecil, ukuran 3x4. Masa kecil saya kelam, broken home, tidak punya figur ayah, hidup dalam kemiskinan. Saya marah pada Tuhan, saya jadi anak jalanan, saya marah pada orang tua saya, karena mereka berpisah tanpa harus memikirkan atau tidak memikirkan perasaan anak-anaknya. Orang dewasa memutuskan nasib mereka tanpa mempertimbangkan perasaan anak-anak yang dilahirkan karena buah cinta kasih. Itu kehidupan saya. Tapi Tuhan rupanya ingin mempertemukan saya dengan ayah saya. Pada usia 13 tahun, karena mungkin ayah saya melihat beban ibu terlalu berat, maka dia bilang, anak yang paling kecil ikut saya. Maka pertemuan dengan ayah saya terjadi tahun 1973, ketika usia saya 13 tahun, di Jayapura, Papua. Baru saat itulah saya melihat wujud ayah saya yang selama ini saya hanya lihat dari fotonya yang hitam putih itu. Tapi pertemuan itu relatif terlalu singkat, ayah saya sudah terlalu tua. 5 tahun kami bersama tinggal dalam rumah kontrakan kecil, bukan rumah, kamar kontrakan. Jadi dari kemiskinan yang satu, saya hanya pindah ke kemiskinan yang lain. Ayah saya hanya tukang betulin mesin ketik di Jayapura.
miskin. Dan saya pernah malu punya ayah miskin. Tapi hari ini saya mulai belajar tentang satu hal. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya dulu, itu adalah rencana Tuhan. Yang saya baru sadari setelah saya dalam usia sekarang ini. Ayah saya meninggal setelah kami sempat bersama-sama 5 tahun. Saya ikut kakak saya, tinggal di sebuah gang kecil, dan dia bilang saya hanya bisa menyekolahkan kamu hingga tamat STM. Karena saya waktu itu disekolahkan STM jurusan mesin produksi. Kelas 2, ayah meninggal, saya ikut kakak di Jakarta. Dia berusaha untuk membiayai sekolah saya. Singkat kata saya tamat STM 6 di Keramat. Guru saya ketika kelas 4 pernah mengatakan kepada saya, dan itu adalah momen yang penting dalam hidup saya, sehingga saya bisa seperti sekarang. Karena guru saya bilang, kamu punya satu talenta yang luar biasa. Kamu pandai menulis. Satu hari kelak kalau kamu memilih profesi, kalau kamu jadi wartawan, adalah profesi yang akan cocok buat kamu. Waktu itu memang saya salah tangkap, saya kira hartawan. Karena saya ke rumah, saya pulang, saya tanya ibu saya, dia bilang, oh hartawan itu orang yang punya uang banyak. Saya bilang, oh aku ingin jadi hartawan. Kata orang Surabaya, jekete wartawan maksudnya. Jadilah saya wartawan. Tamat STM, saya sempat kuliah, 3 tahun drop out, sampai hari ini belum pernah sarjana. Kalau ada S1 honoris causa, tolong tawarkan ke saya. Menikah pada usia saya 25 tahun. Ketika itu saya masih jadi wartawan atau reporter apa dan siapa orang Indonesia yang diterbitkan oleh majalah Tempo. Saya jadi reporter Tempo waktu itu, bertemu istri di situ. Istri yang menggaji saya atau yang menyerahkan amplop gaji saya waktu itu. Karena mungkin dia waktu itu ngasih amplop terus, saya pikir dia orang kaya. Saya jatuh hati sama dia. Kami menikah tahun 87. Maaf, bukan 85 tapi 87. Tuhan masih senang bermain-main dengan saya. Baru menikah, saya punya 2 kakak perempuan tadi, dua-duanya kena kanker. Ibu saya juga kena kanker. Tiga-tiganya meninggal. Gaji saya waktu itu 375.000. Istri saya karena dia lebih dulu kerja, gajinya 500.000, saya ingat persis itu. Dan kami mendapat warisan 8 anak dari kakak-kakak saya. Kami punya 3 anak, maka dengan gaji sebegitu, kami menanggung 11 anak. Saya marah lagi sama Tuhan, Tuhan gak adil. Saya anak bungsu, harusnya saya bersenang-senang. Saya tidak harus menanggung beban keluarga. Untung saya menikah dengan istri yang luar biasa. Saya minta maaf pada dia bahwa 3 anak saya tidak bisa sekolah dengan baik. Kami menyekolahkan anak di sekolah murah di Ciputat sana. Karena ada 8 anak lain yang harus dibiayain. Jadi untung istri saya bilang gak apa-apa. Ini mungkin rencana Tuhan bahwa kita harus menjadi ibu dan ayah dari anak-anak kakak-kakak saya. Maka saya hidup dengan kembali kekurangan. Tapi Tuhan memberi jalan yang luar biasa yang baru saya sadari belakangan ini.
karir saya berkembang pesat sekali. Umur 40 tahun saya jadi pemimpin redaksi Media Indonesia. Pada usia 42 saya sudah pemimpin redaksi Seputar Indonesia dan kemudian Metro TV. Gaji udah bagus. Tapi kesadaran saya bahwa waktu masa kecil dulu Tuhan menggembleng saya untuk siap. Karena ada perkara besar yang aku akan tugaskan pada kamu. Ketika lahir Kick Andy. Awalnya saya pikir ini hanya sebuah program main-main saja. Tapi belakangan saya bilang, Tuhan, rupanya ini rencanamu dalam hidupku. Kick Andy usianya 14 tahun saat ini. Program yang dulu katanya tidak akan lama, paling bertahan 1 tahun. Hostnya nggak menarik, kribo dan garing. Botak dan garing sekarang. Dalam perjalanan, Kick Andy dianggap sebagai program yang menginspirasi. Tetapi tahukah Anda, sebenarnya pekerjaan yang paling besar adalah di belakang layar. Kami mendirikan atau membentuk namanya Kick Andy Foundation. Kemudian melalui Kick Andy Foundation, kami punya gerakan kaki palsu gratis. Ini udah berlangsung 9 tahun namanya. Ada sepatu untuk anak Indonesia, sudah sekitar 5 tahun. Ada pembagian buku. Kalau Anda lihat di Metro TV saya bagi-bagi buku, itu sebenarnya dendam pribadi saya pada masa lalu. Karena mulai dari kecil sampai saya kuliah tingkat 3 itu, saya nggak mampu beli buku. Saya marah, saya bilang satu hari kalau aku nanti kawin, punya uang, pertama yang kulakukan adalah aku akan menyisihkan uangku untuk beli buku. Dan waktu menikah dengan istri juga saya bilang, selebihnya kita bisa kompromi, yang nggak bisa kompromi adalah aku akan memberi buku, walaupun dalam kekurangan kita. Dan untungnya istri saya juga mengerti. Tapi sebelum lebih jauh saya ingin memperkenalkan istri saya, luar biasa. Namanya Retno Palupi, orang Jawa. Saya bilang, saya punya dendam yang luar biasa. Nah ketika kami punya program dan saya ingin berbagi, saya bilang pertama yang saya lakukan adalah berbagi buku. Maka sampai hari ini, sejak Kick Andy lahir, saya berbagi buku. Dan kebahagiaannya itu menjadi double. Selain bisa berbagi, uang untuk membeli buku bukan uang saya, uangnya Metro TV. Bahagia rasanya. Singkat kata, karena saya biasanya panjang sekali bicara, tapi hari ini dijatahin 30 menit. Padahal kalau saya bicara biasanya 7 jam itu lebih mudah buat saya daripada 30 menit. Karena pekerjaan saya memang ngomong. Nah, hidup dalam kemiskinan, kemudian bisa jadi wartawan, sampai pada titik tertinggi, karena di redaksi yang paling tinggi itu adalah pemimpin redaksi dan saya sudah mencapainya. Ada Kick Andy, kemudian saya minta berhenti sebagai pemimpin redaksi, saya ingin fokus untuk kegiatan sosial. Lalu, 1 tahun yang lalu, saya maunya pensiun. Umur saya sekarang 60 tahun. Saya bilang cukup. Istri saya 61 tahun, pagar makan tanaman. Saya mau pensiun. Saya sudah beli tanah di sebuah desa, saya ingin kembali ke desa, tinggal di desa, menikmati hidup saya untuk diri saya. Tampaknya Tuhan belum mengizinkan. Karena tahukah Anda, ini bagi yang belum tahu, hidup miskin nggak enak.
menyakitkan. Apalagi tidak ada uluran tangan dari siapapun. Saya merasakan itu. Jadi kalau saya bertemu dengan orang-orang yang atau mengingatkan saya pada masa lalu saya gampang larut. Karena saya tahu penderitaan orang-orang seperti itu. Kalau tidak ada uluran tangan. Nah, ketika saya sampaikan keinginan untuk pensiun, hampir semua menolak. Tidak ada yang setuju. Istri saya apalagi tidak setuju. Pertimbangannya dia sederhana. Yang namanya orang kalau makin tua, harusnya rumahnya makin dekat rumah sakit. Ini kamu ajak aku ke desa. Karena rumah kami sekarang ini dekat rumah sakit. Di tempatnya kompleksnya Pak Sulis itu, BSD, Bumi Serpong Damai. Ini ada Pak Sulis di sini. Sinar Mas Group yang banyak juga bantu saya di kegiatan sosial. Kita berikan aplaus juga. Kemarin saya jadi pembicara di acara namanya High Tech yang menyelenggarakan termasuk yang on top. Saya menyadari ada satu hal. Ini bukan persoalan saya ingin agar tidak ada lagi orang yang mengalami apa yang saya rasakan dulu. Tetapi sekarang saya menyadari lebih dari itu. Soal kemiskinan. Dari 260 juta orang Indonesia sekarang, 10% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya 26 juta saudara-saudara kita saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Saya sudah lewat dikit lah. Apa yang menjadi persoalan kalau jumlahnya sekian banyak? Walaupun bukan satu-satunya sebagai akar permasalahan, tetapi ini konteksnya dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Kalau orang menyebutkan radikalisme, kata radikal sebenarnya kata yang relatif tidak berkonotasi apa-apa, selain sesuatu yang atau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi karena konteksnya adalah terorisme dan lain-lain, maka kata radikalisme ini menjadi negatif saat ini. Nah, saya menyadari betul kemiskinan ini adalah salah satu akar dari kebodohan. Karena tamu-tamu yang saya temuin di GKND yang lahir dari keluarga dengan ekonomi yang relatif berat, mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih baik. Orang-orang yang pendidikannya kurang itu akan mudah diperalat, mudah dicekoki oleh faham-faham yang negatif, yang sesat. Kemudian kebodohan pula yang membuat orang tidak mampu untuk berkompetisi, bertarung dalam konteks ekonomi. Akibatnya apa? Kriminalitas meningkat. Tahun lalu aja 336.000 tindak kejahatan terjadi di Indonesia. Dan ini bisa meningkat ketika kita abai terhadap persoalan kemiskinan ini. Lalu pertanyaannya, urusannya apa dengan saya? Kemiskinan menjadi urusan kita semua di sini. Karena kalau ini dibiarkan, kemudian terorisme dibiarkan, radikalisme dibiarkan, kriminalitas dibiarkan, yang terjadi semua kegiatan kita terganggu, ekonomi akan terganggu, investasi, nah ini Pak Gita Wirjawan, dulu BKPM, itu juga akan terganggu. Orang takut, bahkan yang sudah ada lari keluar. Apa yang akan terjadi? Perekonomian akan ambruk. Hidup kita akan sengsara. Oleh karena itulah, saya selalu datang dan mendorong orang-orang, ayo kita lakukan sesuatu. Mari berbagi, lakukan kebaikan dalam hidup Anda. Sekecil apapun.